arti diri kita sedang berada di depan pintu yang sangat berbahaya. Lah, kehati-hatian diperlukan tentang hal ini. Terlebih lagi, ini adalah eranya Romo. Terlebih lagi, ini adalah abad kedaulatan Romo. Artinya, ini sulit banget. Bisa saya pastikan ini sangat sulit dan sangat rumit. Karena kita belum terbiasa dengan kesadaran bersih atau kesadaran murni. Nah, sebagai contoh nyata bagi panjenengan, maka mulai malam ini saya tidak akan memberikan motivasi kepada panjenengan menggunakan masa lalu saya. Walaupun begitu amat sangat banyak ilmu pengetahuan dari masa lalu saya, namun saya tidak akan menggunakannya untuk memotivasi panjenengan, karena tidak menutup kemungkinan itu akan menodai kesadaran saya, sehingganya kesadaran saya menjadi tidak bersih, sehingganya kesadaran saya menjadi tidak murni. Dan ketika saya memberikan motivasi kepada panjenengan dengan kesadaran yang tidak bersih, dengan kesadaran yang tidak murni, panjenengan akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan. Dan saya berharap panjenengan pun melakukan hal yang sama. Sekali lagi, dikarenakan ini teramat sangat sulit dan rumit. Pondasinya adalah kesadaran. Sedangkan bangunannya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Agar supaya di dalam diri kita itu tidak ada sifat, tidak ada sikap membuli, menghakimi, mengadili, menyalahkan, mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan, mengfitnah, mengadu domba, menghina, membenci, dan lain sebagainya. Rumitnya itu di situ. Dan sifat, sikap manusia hidup yang paling kerdil dan bisa menghancurkan dirinya sendiri, bahkan apapun yang ada di sekitarnya, adalah sifat dan sikap menilai, menghakimi, dan mengadili. Ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap menghilangkan banyak kebaikan seseorang hanya dengan setengah kesalahan saja, berarti panjenengan, berarti diri kita sedang berada di depan pintu yang sangat berbahaya.
yang secara awam disebut-sebut sebagai pintu neraka. Ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap menghancurkan banyak kebaikan seseorang hanya dengan setengah kesalahan, berarti kita sedang berdiri di depan pintu yang paling berbahaya, yang secara awam disebut-sebut sebagai pintu neraka. Sebaliknya, ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap memperlihatkan kebaikan seseorang dengan satu kesalahan saja, berarti kita sedang berdiri di depan pintu terbaik yang secara awam disebut sebagai pintu surga. Dan ini hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang kesadarannya bersih, kesadarannya murni. Lah, kehati-hatian diperlukan tentang hal ini. Terlebih lagi, ini adalah eranya Romo. Terlebih lagi, ini adalah abad kedaulatan Romo. Artinya, ketidakbersihan, ketidakmurnian dalam bentuk apapun akan terungkap. Akan terungkap. Sebab hendak dibersihkan, hendak dimurnikan. Artinya, betapapun saya, jika sampai kesadaran saya tidak murni, tidak bersih, dan secuil apapun kesalahan yang saya lakukan, sudah pasti akan terungkap. Gitu. Jadi tidak cuma panjenengan, saya pun sama. Betapapun saya, jika kesadaran saya tidak murni, jika kesadaran saya tidak bersih, secuil apapun kesalahan itu pasti akan terungkap. Nah, dengan apa yang sudah saya informasikan ini, mari kita bersama-sama berlaku hati-hati di dalam kesadaran pribadi kita masing-masing, agar supaya kita tidak mengalami ketidaknyamanan antar sesama makhluk. Kenyamanan sesama makhluk bagian paling utama di dalam laku murni menuju suci. Jadi saya ulang sekali lagi, bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah di dalam menyelesaikan laku murni menuju sucinya panjenengan sendiri. Terutama ketika sedang diberi motivasi, ketika sedang diberi penjelasan-penjelasan. Di area kadangan ataupun di tempat panjenengan beristirahat, di situ saya banyak memamerkan tulisan-tulisan. Bacalah untuk menambah wawasan pengetahuan panjenengan. Jangan dilalui begitu saja.
Karena apa? Karena tulisan itu saya letakkan di tempat tersebut untuk memotivasi panjenengan, agar supaya saya tidak mengulang-ulang kata-kata yang sama. Dan panjenengan juga tidak mengalami lupa terlalu sering. Karena apa? Karena ketika panjenengan duduk di tempat kadangan, panjenengan bisa membaca tulisannya. Ketika panjenengan masuk di tempat istirahat, panjenengan bisa membaca tulisannya. Jadi kemungkinan lupa itu sangat tipis panjenengan alami kalau panjenengan bersedia memperhatikan tulisan-tulisan yang saya pasang. Karena tulisan yang saya pasang itu adalah bentuk motivasi paten yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya tidak ada kadaluarsanya. Sedangkan motivasi-motivasi lainnya akan saya berikan secara instan. Tidak menggunakan masa lalu, tidak akan menggunakan masa depan. Karena bagi saya, masa lalu sudah bukan milik saya, masa depan belum milik saya. Milik saya adalah saat ini. Maka apa yang ada pada diri saya saat ini, maka itulah yang akan saya motivasikan kepada panjenengan. Sehingganya di dalam laku secara langsung atau tidak secara langsung, saya tidak nyikut sana, tidak nyikut sini. Karena kehidupan terbaik adalah ketika kita bergerak maju, namun tidak menyingkirkan apapun dan siapapun. Ketika kita bergerak naik, namun tidak menjatuhkan apapun dan siapapun. Serta ketika kita berbahagia, namun tidak menyakiti apapun dan siapapun. Itulah kehidupan terbaik. Dan mari kita praktekkan bersama prinsip kehidupan terbaik ini. Jadi kalau panjenengan mau maju, majulah. Namun jangan menyingkirkan apapun atau siapapun. Kalau panjenengan mau naik, silahkan naik setinggi apapun, silahkan naik. Namun jangan sampai menjatuhkan apapun atau siapapun. Dimanapun panjenengan berada, mau berbahagia, berbahagialah sesuka panjenengan. Namun jangan sampai menyakiti apapun dan siapapun. Itulah, sekali lagi, itulah kehidupan terbaik. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian di dalam berkesadaran murni atau berkesadaran bersih. Terutama para kadang gembleng yang sudah sampai di tahap manunggal jati. Tahapan manunggal jati, syarat yang paling utama dan penting
itu adalah pengetahuan kita yang sudah mengetahui jati diri kita. Asal usul raga kita, bahannya raga kita itu dari apa dan dari mana. Asal usul jiwa kita, bahannya jiwa kita itu dari apa dan dari mana. Asal usul hidup kita, bahannya dari mana. Itu syarat paling utama dan terpenting. Tentang itu tulisannya ada. Tinggal panjenengan mau membaca dan merenungi atau tidak, itu saja. Ditambah lagi motivasi-motivasi yang diberikan setiap sorenya. Kalau panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati dalam keadaan lupa diri, ya enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, alias percuma. Melakukan patrap samadhi manunggal jati dengan keadaan lupa diri, artinya enggak tahu atau lupa jati dirinya, raganya dari mana dan apa, jiwanya dari mana dan apa, hidupnya dari mana dan apa. Panjenengan lupa di situ, tidak akan mendapatkan apa-apa patrap samadhi manunggal jatinya panjenengan. Namun patrap samadhi manunggal jati jika dilakukan dalam keadaan atau sikon sadar diri, artinya ingat asal usul raganya, ingat asal usul jiwanya, ingat asal usul hidupnya, gampang. Tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Kesulitan itu muncul, kesulitan itu datang dikarenakan kitanya lupa diri. Nah, saya perhatikan panjenengan sering di sini. Padahal tulisannya ada, setiap sore diberi motivasi, panjenengan masih selalu lupa. Makanya panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam praktek mematrapkan samadhi manunggal jati. Bagi orang-orang yang berkesadaran bersih, bagi orang-orang yang berkesadaran murni, ketika dirinya dibuli, ketika dirinya dibohongi, ketika dirinya difitnah, ketika dirinya dicari-cari kesalahannya, ketika dirinya dihakimi atau diadili, dia akan mengucapkan terima kasih. Dia akan mengucapkan matur suwun. Bagi orang-orang yang berkesadaran murni, bagi orang-orang yang berkesadaran bersih, ketika dirinya dibuli, difitnah, dicari-cari kesalahannya, dihakimi, atau mungkin dibenci, dia akan mengucapkan terima kasih yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Sebab karena ketika seseorang itu dibuli, difitnah, dibenci, dicari-cari kesalahannya untuk dihakimi, untuk diadili, maka pada saat itulah kebersihannya semakin bersih. Kemurniannya semakin murni. Jadi beruntunglah orang-orang yang dibenci, disalahkan, dibuli, difitnah, dicari-cari kesalahannya. Itu sesungguhnya sangat beruntung. Karena apa? Karena tanpa dia bersusah payah, kesalahan-kesalahannya dibersihkan oleh orang yang membuli, memfitnah, membenci itu tadi. Tanpa bersusah payah,
dosanya, luputnya itu dibersihkan oleh seseorang tersebut tanpa melakukan bentuk upaya apapun. Jadi selain mengucapkan terima kasih, nggak ada respon yang lebih baik. Coba kalau kita sekonyong-konyong berniat membersihkan dosa pribadi, membersihkan kesalahan-kesalahan pribadi, membersihkan karma-karma pribadi, membersihkan luput-luputnya pribadi, itu nggak gampang loh. Ya. Menebus atau membersihkan dosa, salah, luput, karma itu nggak gampang dan nggak mudah. Perlu rialat itu, perlu doa ini, perlu usaha itu, perlu perjuangan itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang itu mampu mengucapkan terima kasih di saat dia dibully, difitnah, dibenci, dicari-cari kesalahannya, dosa sebanyak apapun, kesalahan sebesar apapun, luput sepanjang apapun, karma sengeri apapun, bisa bersih. Nah, milih nanti, pilih mana? Kita melakukan rialat itu, rialat ini untuk menebus dosa, membersihkan dosa, kesalahan, luput, karma, belum tentu mampu kita. Belum tentu mampu. Dan itu pun belum tentu berhasil.